Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuni dan Gali. Hari ini kita mau periksa kandungan. Tapi nggak USG. Jadi apa aja yang kita bakal tanyain nanti. Terus rekomendasi, ya pokoknya rekomendasi pertanyaan-pertanyaan buat kalian yang mau periksa tapi bingung nantinya mau tanya apa. Langsung saksiin aja video ini sampai ini selesai. Kita OTW. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jelasin ya Mbak ya. Untuk saat ini Mbaknya alhamdulillah nggak ada keluhan apa-apa ya. Jadi nggak mual, nggak pusing, nggak sakit perut gitu nggak. Apa kadang kayak mual nanti hilang lagi gitu. Kalau mual itu kalau habis ini minum kopi lalu makan pedes itu enak punya asam lambung. Oh iya. Jadi kalau misalkan nanti terjadi mual, muntah, pusing itu nggak apa-apa ya Mbak ya. Karena adanya perubahan hormon di dalam tubuhnya Mbaknya. Yang tadinya hormonnya banyak stabil, di saat jenengan sudah positif, sudah ada janin di dalam, otomatis hormonnya jadinya nggak teratur. Jadi kadang kayak suka pusing, suka tiba-tiba kayak kelayangan, apalagi kalau misalkan di kerumunan. Kadang kalau misalkan kita lihat orang banyak, kadang suka pusing kayak gitu. Itu nggak apa-apa karena adanya perubahan hormon. Jadi nanti kalau sudah berasa kayak pusing, harus segera istirahat, nggak boleh aktivitas sama sekali ya. Lalu untuk umur kehamilannya, sekarang sudah memasuki 17 minggu lebih 4 hari. Dimana usia 17 minggu itu untuk perkembangannya seperti ini ya Mbak ya. Nah, yang pertama, tumbuh kembang janin di usia 17 minggu. Yang pertama, bola mata yang sudah mulai bergerak, meskipun kelopak mata janin masih tertutup. Artinya, kalau misalkan jenengan kok USG di usia 17 minggu itu sudah kelihatan kayak bola matanya. Jadi bola matanya itu belum yang terlihat sempurna kayak gini belum. Jadi kayak rembang-rembang. Jadi sudah kelihatan kelopak matanya ya Mbak ya, tapi yang belum jelas banget itu belum. Lalu yang kedua, panjang janin berkisar antara 13 sampai dengan 16 cm dengan berat badan sekitar 110 sampai dengan 300 gram. Otomatis masih kecil banget ya Mbak ya. Ini kalau gambaran kalau USG 4 dimensi. Jadi kepalanya itu lebih besar daripada tubuhnya. Karena kenapa? Karena yang tumbuh dulu adalah kepalanya atau otak dedenya yang tumbuh. Kemarin sudah dijelasin di awal. Jadi yang pertama kali tumbuh itu adalah otak dedenya. Maka di usia awal kehamilan itu disarankan untuk memperbanyak asam folat. Sudah dijelasin ya kemarin ya, pas awal kehamilan. Yang asam folat yang kayak sayuran hijau, buah-buahan, lalu aki ayam itu bagus. Lalu untuk saat ini, sekarang kan sudah memasuki trimester kedua ya Mbak ya. Dia lebih ke tulang dedenya. Jadi kalau untuk saat ini yang dibutuhkan itu adalah kalsiumnya. Kadang jenengan sudah minum air putih yang banyak, tapi kadang suka kayak pegel, suka kayak ngilu, suka kayak pinggangnya sakit. Otomatis karena tulang-tulangnya dedenya itu lagi proses pembentukan, atau kayak kalsiumnya lebih banyak itu diserapnya ke dedenya. Walaupun jenengan kalsiumnya sudah banyak, minumnya sudah banyak, tapi yang paling banyak terserap adalah oleh dedenya. Jadi kebutuhan kalsiumnya jenengan itu kadang kurang kayak gitu. Lalu yang ketiga, tempurung kepala bayi mulai mengeras yang tersusun dari tulang rawan. Jadi tempurung itu adalah di bagian kepalanya ya Mbak ya. Jadi untuk saat ini kepala dedenya sudah mulai mengeras. Yang tadinya lunak banget sekarang sudah mulai mengeras. Lalu kayak tangannya, kakinya sudah mulai terbentuk tulang-tulang. Tetapi belum yang sempurna banget, itu belum. Jadi kadang kayak tendangannya, kadang kayak gerakannya sudah mulai terasa. Walaupun cuma kayak gedut atau kayak jeduk-jedukar kayak gitu, tapi sudah mulai terasa. Beda kalau yang bulan kemarin. Kalau bulan kemarin belum terasa banget ya Mbak ya. Kalau sekarang kayak brinjil-brinjil sudah mulai terasa. Tendangannya juga sudah mulai terasa karena sekarang lagi proses pembentukan tulang dedenya ya Mbak ya. Lalu yang terakhir, tulang-tulang dari organ tubuh janin juga mengeras atau biasa disebut proses asifikasi.
kayak tulangnya sudah mulai mengeras tadi, kepalanya sudah mengeras, kakinya sudah mengeras, terus tangannya juga sudah mengeras, lalu bagian punggungnya juga sudah mulai mengeras. Jadi kadang kayak jenengan tiba-tiba kok perutnya karena kayak kenceng, ntar hilang lagi, kenceng lagi, ntar hilang lagi. Sebenarnya dia lagi gerak dedenya Mbak, tapi belum yang terasa banget ya. Kalau posisi tidurnya kan bisa yang miring kiri ya. Tapi kalau nyamannya miring ke kanan, enggak nyamannya itu telentang kan. Kalau ibu hamil itu telentang itu boleh asalkan tidak lebih dari 15 menit. Jadi 15 menit aja, 15 menit terlentang sebentar, nanti miring ke sebelah kiri. Miring sebelah kiri 30 menit, boleh miring ke kanan lagi. Jadi nggak tiap hari miring kiri, terus otomatis capek ya Mbak ya. Boleh miring ke kanan sesekali aja, tapi lebih cepat, lebih bagusnya lagi memang ke kiri. Karena sirkulasi oksigennya itu ada di sebelah kiri. Tapi kalau misalkan capek boleh sesekali terlentang, tapi jangan lebih dari 15 menit. Kalau bisa cukup 15 menit saja, nanti miring lagi ke kiri, kayak gitu. Biasanya kalau apalagi besok kalau misalkan sudah memasuki kehamilan kayak 30 minggu, 32 minggu, kalau sering terlentang takutnya sirkulasi oksigennya itu ke dedenya itu berkurang. Soalnya kan kalau terlentang otomatis jadinya ngap Mbak, ngap di lengan, ngap dedenya juga kayak gitu. Makanya disarankan miringnya ke sebelah kiri kayak gitu ya. Lalu lanjut ya Mbak ya. Lalu untuk tanda bahaya di kehamilan trimester kedua ini biasanya yang akan timbul adalah tidak mau makan terus menerus. Artinya kalau misalkan jenengan sudah mulai berasa tidak mau makan terus menerus, misalkan makan nasi muntah, makan buah muntah, otomatis gak ada asupan makanan yang masuk, itu namanya tanda bahaya. Jadi harus segera periksa. Lalu yang kedua, salah satu sisi perut bagian bawah terasa nyeri terus menerus. Andai kata jenengan di perut bagian bawah kok suka kayak kram, suka kayak kenceng, itu harus segera periksa. Tetapi kalau misalkan kencengnya itu cuma sebentar, nanti hilang lagi, ntar kencengnya agak sebentar hilang lagi, itu namanya biasanya karena kecapean. Jadi nggak boleh kecapean, nggak boleh aktivitas yang berat-berat, apalagi naik turun tangga terlalu sering, itu nggak boleh. Jadi kalau sudah berasa kok perutnya kayak kenceng, kayak nyeri, harus segera istirahat, nggak boleh aktivitas ya. Lalu yang keempat, terjadi pendarahan. Kalau misalkan sudah terjadi pendarahan pun ini harus segera periksa. Lalu ketidaknyamanan di trimester kedua yang sering terjadi yaitu yang pertama, perubahan ukuran rahim. Nah, perubahan ukuran rahim itu biasanya semakin tambah usia kandungannya, otomatis perubahan ukuran rahimnya bertambah ya Mbak ya. Jadi kadang kayak suka nggak enak perutnya, suka kayak pegal, kayak engap. Karena semakin kesini otomatis perutnya semakin membesar. Terus kadang suka kencing di malam hari, kalau nggak kencing di pagi hari, siang hari, itu karena perubahan ukuran rahim. Lalu yang kedua, tekanan pada otot, perubahan posisi rahim setelah berhubungan, lalu gas berlebihan. Ini ketidaknyamanannya ya Mbak ya. Jadi normal-normal aja ya kalau misalkan jenengan keluhannya kayak gitu. Lalu ini yang tinggi asam folat, contohnya seperti di gambar ya Mbak ya, kayak kacang-kacangan, buahnya buah pisang, buah jeruk, lalu ati ayam juga bagus untuk perkembangan asam folatnya. Tapi yang untuk saat ini yang paling dibutuhkan adalah kalsium ya Mbak ya. Jadi untuk saat ini sudah boleh minum susu. Dari kemarin minum susu? Apa enggak dulu? Malah suplemennya. Tapi kalau misalkan susu ini cuma buat pendamping aja ya Mbak ya. Kalau misalkan nggak doyan susu, boleh diganti dengan yang lainnya kayak minum air putih, susu, semua susu itu bagus. Nggak harus susu ibu hamil. Lalu kayak nutrisinya terpenuhi, dibanyakin keju, kayak gitu juga nggak apa-apa ya Mbak ya. Lalu kacang-kacangan juga bagus, terus kayak tempe, tahu, telur itu juga bagus. Lalu semua makanan sayuran hijau itu juga bagus untuk perkembangan kalsium. Jangan ada yang dihindari nggak Mbak? Semua sayuran apa suka semua ya? Ya nggak suka? Apa suka semuanya? Sorry, nggak suka. Nggak suka, tapi rata-rata suka ya Mbak ya.